Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mari selalu tetap hatinya diawali dengan niat karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Harap rahmatnya masuk surga dan siksanya Allah. Monggo dibuka hadisnya Babul dan kembali sambil memahami dan sedikit-sedikit kita praktekkan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Halaman 25. Halaman 25. Babun la yasubbur rajul walidayhi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 25 Kitabul Adab. Babun babnya la yasub tidak boleh mencela. Tidak boleh mencela, memaki, menghina, mencela, memaki. Siapa ar-rajulu orang laki-laki, termasuk juga ya perempuan sama. Tidak boleh mencela walihi pada kedua orang tuanya. Walidayhi pada kedua orang tuanya. Bab ini akan menjelaskan tentang tidak boleh seorang laki-laki mencela kepada kedua orangnya. Prakteknya bagaimana? Kita lihat dalam hadisnya. Hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad an Abih an bin Abdurrahman an Abdillah bin Amri radhiyallahu anhu. Qala berkata Abdillah bin Amr. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair. Inna min akbar, inna sesungguhnya, min akbaril kabair, termasuk lebih besarnya dosa besar. Termasuk lebih besarnya dosa besar. Jadi di antara dosa yang paling terbesar, jadi sudah besar lagi, yal'ana, bahwa melaknati siapa ar-rajulu orang laki-laki, termasuk perempuan, melaknati walidayhi pada kedua orang tuanya. Sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar di antara dosa besar. Lebih besarnya dosa besar itu adalah seseorang yang berani melaknati pada kedua orang tuanya. Kan, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, masa sih ada orang berani langsung melaknat orang tuanya? Apa iya? Maka ditanya, ya Rasulullah, wa kaifa dan bagaimana? Wa kaifa dan bagaimana yal'anu melaknati siapa ar-rajulu seorang laki-laki walidayhi pada kedua orang tuanya? Bagaimana praktiknya seseorang melaknat kepada orang tuanya? Apa iya ada seorang anak berani langsung melaknat orang tuanya? Lalu bagaimana praktiknya? Pola bersabda Nabi begini. Yasu mencela. Yasubu mencela. Ar-rajulu rajul. Kita sebut laki-laki A. Dia mencela apa? Pada bapaknya rajul B. Pada bapaknya rajul B.
menuju harureuy gitu ya, lagi bertengkar, lagi omong-omongan, terus si A ini mencela bapaknya. Bapaknya dibawa-bawa. Wah, bapak maneh mah apa gitu ya disebutin. Ternyata dibalas fayasubbu, maka membalas mencela siapa rojul B, maka mencela maksudnya membalas mencela siapa rojul B abahu pada bapaknya rojul A. Selain bapaknya wayasubu dan membalas mencela siapa rojul B, wayasubu dan mencela siapa rojul B ummahu pada ibunya rojul A. Ummahu pada rojul A. Jadi yang dijelekin bukan hanya bapaknya, ibu-ibunya juga dibawa sekarang. Nah, itulah dalam praktek dia sama saja dengan mencela kedua orang tuanya. Awalnya dia mencela bapaknya orang lain, ternyata orang lain itu juga membalas mencela. Tapi yang dicela bukan hanya bapaknya saja, ibu-ibunya pun ikut dicela. Berarti dengan si A mencela orang tua orang lain, kalau orang lain itu membalas mencela kedua orang tuanya, berarti sama halnya itu dengan mencela kedua orang tuanya sendiri. Walaupun dalam konteksnya di sini adalah dari perkataan orang lain. Ya, makanya pas di sini kita nggak boleh ketika bertengkar bawa-bawa orang tua, yang kemudian nanti mereka yang juga dicela itu membalas dengan komentar mencela kedua orang tua. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau seorang anak langsung mencela langsung kepada orang tuanya? Wah, itu jelas lagi nggak boleh gitu. Lewat omongan orang juga kita harus menjaga, apalagi langsung gitu. Dan tidak sedikit sekarang itu bos sekalian, naudzubillah min dzalik ya, saksikan itu di berita-berita itu. Coba gara-gara apa coba? Gara-gara warisan, gara-gara rebutan harta, anak bertengkar dengan ibu. Bahkan yang paling parah apa? Seorang anak mempidanakan orang tua. Coba, naudzubillah min dzalik ya. Gara-gara apa? Harta itu. Jangan sampai terjadi mas seperti itu. Ya. Jazakumullahu khairan, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan, yang di hati, kurang dipahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Allah paling manfaat dan barokah. Untuk barokahnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala